Game week 18 ini ada dua tim yang blank. Ada City sama Brentford blank. Jadi udah pasti aset-aset dari City sama Brentford gak bakal dipakai. Aset Aston Villa kita bisa triple sih sebenarnya game week 18 ini. Di Spurs sendiri emang untuk clean sheet agak sulit ya, terutama kemarin-kemarin karena banyak yang cedera. Mahal banget ya. Mahal banget sebenarnya 8,2 untuk posisi back itu sebenarnya mubazir gak sih Scott? Kayaknya Jurgen Klopp udah mulai terinfluence Gareth Southgate ya. Pakai TAA tuh di tengah jadi. Iya ya. Cara eye test mungkin salah udah nggak kayak musim-musim sebelumnya ya. Ya potensi paling gede bawaan itu lawan MU sebenarnya. 4 game week terakhir sebenarnya goal conversionnya Newcastle itu 5 terbawah gitu. Di game week ini cukup membingungkan ya. Salahnya lawan agak sulit. Sulit, bukan agak lagi. Oh, bukan sulit. agak ya. Bukan Sulit. agak. dikoreksi. Aduh. Kembali lagi di Panit TV bersama saya Yazid. Dan saya Scott Ubay. Salam Panah Hijau. Semuanya, Scott Ubay is back. Terima kasih udah kembali membersamai kami nih Scott Ubay. Ya, saya baru pulang habis nyari wangsit gitu. Khusus untuk game week 18 yang tanpa Manchester City nih. Benar. Mungkin barengan sama liburan karena kemarin Arsenal mulai naik ke puncak nih ya. Kalau itu mah udah biasa ya buat Arsenal ya. Udah biasa, santai aja. Waduh, tapi nih terima kasih banget nih Scott karena udah balik lagi ke sini karena jadi saya nggak ditemenin lagi sama mas-mas ngantuk. Mas ngantuk. Mas ngantuk itu soalnya mukanya agak mengintimidasi. Agak serem juga sebenarnya. Sayang banget Scott Tonai masih hilang dari peredaran nih Scott, kira-kira kemana nih? Nah, Scott Tonai mungkin masih dalam suasana gembira ya. Suasana gembira. Karena berhasil mengalahkan Liverpool di Anfield katanya. Meskipun skornya 0-0 sebenarnya. Walaupun 0-0. Ya, tapi banyak yang yang berpendapat kalau 0-0 juga menang karena gak tahu tuh, pokoknya ya udah punya ininya sendiri mungkin ya. Iya. Punya perhitungannya sendiri lah. Gitu. Jadi untuk fans MU ya itu udah cukup menyenangkan gitu ya bagi mereka ya. Tuh. Oke. Mungkin mereka juga fans MU-nya triple captain salah gitu. Jadi aduh. Dia menghibur diri. Benar. Oke, skor baik, kita masih di channel ini nih. Jadi buat para manajer-manajer FPL jangan lupa di subscribe dan juga diaktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan di video-video terbaru kita. Tapi jangan lupa juga buat terus follow sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, dan juga Facebook. Serta juga jangan lupa buat baca tulisan-tulisan terbaru kita di web panditfootball.com. Oke, langsung aja Scott. Kita bakal bahas para pemain unggulan dan juga diferensial khusus untuk game week ke-18 ini. Game week 18 ya. Sebenarnya sebelum masuk ke pemain ya, ke asetnya. Game week 18 ini ada dua tim yang blank. Ada City sama Brentford blank. Jadi udah pasti aset-aset dari City sama Brentford gak bakal dipakai. Oke. Ya meskipun ada juga kan sebenarnya Haaland kayaknya sih belum bisa main ya karena di Piala Dunia antar klub juga kalau gak salah gak masuk starting kemarin gitu. Jadi ya gak terlalu bermasalah sebenarnya, terutama buat kemarin manajer-manajer yang udah take out Haaland gitu di game kemarin, jadi kayaknya gak terlalu masalah sih, gak ada City juga gitu. Betul. Formasinya dulu Scott. Formasinya ya, sebenarnya formasinya ya lumayan template. Kalau mau 3-4-3 boleh, 3-5-2 boleh, tapi kali ini kita pakai 3-5-2 nih. Yazid. Oke. 3-5-2 untuk posisi kiper. Kita pilih, sebenarnya pilihan di kiper agak seret sih. Jadi mungkin kita lebih pilih ke Leno ya. Leno di game week 18 ini harganya udah 4,8. TSB-nya lumayan tinggi untuk kiper 16,60%. Nah sebenarnya potensi clean sheet-nya agak sulit sih. Fulham itu ya 4 game week terakhir 2 clean sheet gitu kan. Terus nanti Fulham ketemu Burnley ya. Burnley juga bukan meskipun Burnley tim promosi, cuman 4 game week terakhir tuh Burnley goal conversion-nya lumayan bagus, peringkat 8 gitu.
Jadi ya semoga sih Leno dapat clean sheet ya. Cuman dari sisi save, sebenarnya Leno lumayan karena di 4 game week terakhir Leno itu jadi kiper dengan save terbanyak gitu. Ada 22 save dan save percentage-nya 78,6% gitu. Jadi ya lumayan lah Leno. Ya, tapi Scott kalau misalkan di posisi kiper ini sebenarnya kayak masih ada pilihan lain kayak Emiliano Martinez. Jadi, ya. Kenapa kira-kira Leno ini lebih dipilih Ya. oleh Scott? Sebenarnya aset Aston Villa kita bisa triple sih sebenarnya game week 18 ini karena dia lawan Sheffield ya cukup lemah gitu. Jadi kalau mau taruh Martinez sebagai kiper unggulan sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Cuman kita lebih memilih ngincer aset-aset Aston Villa untuk attackingnya gitu. Jadi buat defendernya ya cari opsi lain dulu aja gitu. Karena sayang kalau misalkan tiga slot buat Aston Villa kita alokasikan untuk defender gitu karena potensinya secara teori lebih banyak di attackingnya. Oh oke. Jadi itu ya teman-teman manajer kenapa lebih dipilih Leno karena aset-aset Aston Villa bisa dipilih untuk Jadi posisi lain gitu. posisi Yang lain lebih di attacking lah. offense. Lebih attack. Oke. Masuk ke defender ya, Yazid. Siapa nih defendernya? Oke, di defender yang pertama ada Pedro Porro dari Tottenham yang masih harganya tuh udah di 5,5 nih Scott. Di SB-nya ada di 21,70%. Potensi clean sheet-nya di 4 game week terakhir sebenarnya Spurs ini seret clean sheet ya. Ya emang, Ya, susah baru- emang sih clean sheet. Baru 1 clean sheet di 4 game week terakhir, tapi potensi assist dan golnya ini nih Porro. Nah, Di 4 game week terakhir, Pedro Porro itu jadi peringkat kedua terbanyak dalam menghasilkan peluang Oke. dengan 12. Kemudian Pedro Porro juga menjadi back dengan nomor 1 dalam hal menghasilkan tembakan dengan 11 tembakan. Pedro Porro juga punya sentuhan terbanyak di kotak penalti dengan 15 sentuhan. Oke. Jadi walaupun potensi clean Clean sheet. sheet-nya agak kecil, tapi dalam segi offense Pedro Porro ini cukup menjanjikan ya Scott ya. Ya, betul. Karena di Spurs sendiri emang untuk clean sheet agak sulit ya terutama kemarin-kemarin karena banyak yang cedera. Kayak Romero sempat kena ban juga karena kartu merah gitu kan. Jadi kita berharap poin-poin attackingnya sih Porro juga kan. Sebenarnya ada Udogi cuman dari 4 game week terakhir ya Porro lebih outstanding lah daripada Udogi gitu. Betul. Nah itu dia teman-teman alasan Pedro Porro lebih dipilih ketimbang back Spurs lainnya ya. Betul. Di posisi back selanjutnya Scott. Next untuk back setelah Porro sebenarnya alasannya kurang lebih sama sih Trippier ya. Trippier alasannya ya meskipun ya Newcastle agak kelelahan ya mungkin karena jadwalnya yang padat dan banyak pemain cedera. Kemarin juga baru kalah dari Chelsea ya di Carabao Cup. Iya dari Ya. lawan Chelsea kalah tuh ya. Ya mana Bos Medi nih? Lawan Chelsea aduh kalah lawan Chelsea ini Trippier gimana Newcastle ya. Si Trippier ini ada potensi kelelahan gitu kan seperti yang tadi bilang cuman meskipun gak clean sheet ya meskipun nanti gagal clean sheet gitu karena potensi clean sheetnya dari 4 game week terakhir Newcastle cuma dapat 2 clean sheet terus kita berharap ke Trippier buat ngasih point attacking gitu meskipun udah susah banget nih Trippier karena ya banyak dinamika lah di Newcastle ini. Kalau misalkan lihat statistik individunya sebenarnya Trippier masih jauh di atas back-back lain ya. Dalam 4 game week terakhir Trippier kalau tadi si Porro ini chance created-nya nomor 1. Kalau Trippier ini chance created-nya nomor 3. Ada 10 chance created gitu. Cuman ya chance created ini sulit dikonversi jadi gol mungkinnya sejauh ini jadi poin-poin Trippier nggak sebagus musim lalu gitu. Musim lalu lebih hampir tiap game week Trippier kasih poin assist gitu. Oh iya dari Trippier. Nah tapi emang lawannya Luton nih. Nah Luton di kandang juga kan. Bener Luton ini di kandang cukup stabil mereka cukup kuat apalagi City kemarin ditahan sampai menit-menit akhir dan Arsenal juga kesusahan tuh lawan Luton. Arsenal bahkan gol di menit terakhirnya dirayakan kayak gimana tuh Bukan itu bukan kayak gitu. Oh, Itu gitu. sebenarnya kalau di Arsenal itu kan
penuh dengan keharmonisan gitu. Jadi kebahagiaan apapun harus dirayakan semaksimal mungkin gitu. Jadi gol di menit terakhir Nah, itu dramatis, patut dirayakan juga. lawan Luton juga gak apa-apa. Yang penting ngerayain dulu aja. Dirayakan. Jadi tetap Trippier ya. Tetap Trippier karena ya dia back sayap, ngambil free kick dan ya banyak lah takingnya. Oke, setelah Porro, Trippier nih, Yajid. Next ada siapa nih? Oke, next di posisi back kita ada satu lagi yaitu Trent Alexander-Arnold. Oke, dari Liverpool yang harganya sebenarnya cukup besar, mahal banget ya. Mahal banget sebenarnya 8,2 untuk posisi back itu sebenarnya mubazir gak sih Scott ya? Palmer aja gak nyampe. Oh Palmer iya, Palmer juga belum nyampe ya 8. Nah TSB-nya tapi ada di 17,10%. Potensi clean sheet-nya di 4 game week terakhir Liverpool itu tim peringkat 2 yang paling jarang menerima tembakan dengan 29 tembakan. 22-nya dari dalam kotak dan on targetnya cuma 11. Ya. Artinya Arnold ini tetap punya potensi clean sheet lah karena Liverpool ini cukup kuat defense-nya. Terus untuk potensi assist dan gol TAA ini di 4 game week terakhir itu top 1 atau peringkat pertama defender dalam hal chance created. Tadi ada Porro di posisi kedua, Trippier di posisi ketiga. Nah, TAA ini di posisi pertama dengan 21. Wah, jauh banget ya. Penciptaan peluang benar-benar jauh Pedro banget. Porro aja 12, ini TAA 21. Gokil. Nah, big chance created-nya itu 6. Nah, gede banget. Tapi lawannya Arsenal. Nah, itu. Jadi soal itu ya, lawannya Arsenal mungkin soal clean sheet lupakan lah gitu ya. Oke. Kenapa tuh? Kenapa? Kan Arsenal Nketiah kira-kira. Justru Nketiah punya genjutsu soalnya. Oke, iya benar. Itu yang membedakan. Gitu. Jadi tapi kita berharap Arnold ini cetak point attacking gitu. Karena ya kelihatan chance created-nya 21 gitu kan. Belum tentu gelandang aja gitu bisa bikin chance created selama 4 game week 21 chance created gitu kan. Jadi ya kalau misalkan secara eye test ya kemarin di game week terakhir lawan MU juga TAA sempat main sebagai gelandang ya gitu. Jadi meskipun di FPL dia tercatat sebagai defender, padahal role-nya sih kalau lihat di lapangan sih lebih ke midfielder ya. Midfielder benar. Jadi kayak sangat attacking gitu. Jadi ya itu makanya harganya 8,2 gitu kan. Betul. Kayaknya Jurgen Klopp udah mulai terinfluence Gareth Southgate ya. Pakai TAA tuh di tengah jadi. Iya. Tapi ya lawannya Arsenal ya. Jadi chance clean sheet-nya nih agak susah nih. Oh iya. Jadi lebih diutamakan untuk menghasilkan poin dari attacking-nya. Oke. Itu dia di posisi back kita punya 3 yaitu Porro, Trippier dan TAA. Selanjutnya Scott di posisi gelandang ada siapa nih? Oke, posisi gelandang masih dari Liverpool. Kita ambil Salah ya. Salah meskipun kemarin blank lawan MU. Lawan MU. Meskipun banyak nih kayaknya yang di Twitter Pandit FPL yang pasang Salah sebagai triple captain gitu. Nah itu sedikit blunder padahal ya kita gak terlalu menyarankan Salah sebagai triple captain. Tapi kalau jadi kapten ya kita juga ikut menyarankan gitu. Karena ya faktanya lawan MU di musim-musim sebelumnya Salah lumayan ngasih banyak poin gitu. Tapi di game week sekarang lawan Arsenal kita tetap taruh Salah gitu kan. Meskipun harganya udah 13,2. Sebenarnya secara statistik juga Salah ini 4 game week terakhir itu dia jadi peringkat pertama gelandang yang kasih tembakan. Ada 15, in the box-nya 11, on targetnya 8, penalty taker. Juga kalau dari sisi assist, chance created-nya peringkat 4 tertinggi dari semua gelandang. Ada 12 gitu. Jadi ya cuman secara eye test mungkin Salah udah nggak kayak musim-musim sebelumnya ya. Karena Salah lebih wide gitu kan, lebih melebar, jarang penetrasi yang nggak kayak musim-musim lalu bisa ngelewatin 1-2 orang gitu kan, 1-2 pemain. Udah berkurang ya. Sekarang udah kesulitan gitu kan, entah emang lawannya udah ngerti cara mainnya Salah atau faktor usia juga gitu kan. Jadi ya mungkin Salah sekarang lebih balance aja gitu antara gol sama assist gitu. Ya semoga meskipun Salah lawan Arsenal kayak tadi, jadi ya tadi ya tetap kasih minimal 1 gol lah mungkin ya, meskipun misalnya Liverpool kalah 4-1 nih, 1-4. Oke, nah, misalkan ya. Satunya Salah. Misalkan aja ya, contoh. Satu Salah, asisnya Arnold gitu. Okay. Ya, misalnya 1-4 kan gitu. Misalnya ya. Amin misalnya, juga sih ya. Semoga. Ada harapan juga di ujung ya ternyata. Oke. Jadi tetap Salah ya walaupun tetap. Lawan Arsenal
bisa mencetak gol. Kita berharap Salah ini bisa mencetak gol walau ujungnya Arsenal yang menang ya. Tapi tidak disarankan ya kayak gitu ya. Terlalu subjektif gitu. Parah deh gak bisa ya. Oke. Oke, nextnya siapa nih? Oke, nextnya kita ada lawan Salah nanti match up-nya yaitu Bukayo Saka dari Bukayo Saka. Arsenal. Starboy. Ya, harganya itu 9, agak jauh ya dari Salah sebenarnya. Iya dong. Terus di Umurnya TSB-nya jauh. ada di 58,60%. Nah, potensi gol ya Saka ini adalah top 5 dalam hal menghasilkan tembakan Scott, yaitu dengan 13 tembakan, in the box-nya 13 dan on target 5. Main jauh ya. Nah, betul. Dan Saka ini itu pengambil penalti di Arsenal. Artinya potensinya gede banget ya kalau misalkan nanti dapat penalti, itu Saka pasti ngambil ya. Terus potensi asisnya Saka di 4 game week terakhir adalah peringkat ke-9 dalam hal chance created. Kalau Salah tadi top 4 dengan 12. Nah, Saka ini peringkat ke-9 besar yaitu dengan 10 penciptaan peluang gitu. Menarik. Sebenarnya Saka juga sama sih, ya mirip-mirip kayak Salah, cuman harganya emang terlalu sangat jauh ya. Cuman kan Salah udah ini banget, udah senior banget. Benar. Sementara Saka kan baru 2-3 musim ini jadi andalan Arsenal gitu. Ya selain Saka mungkin Odegaard ya. Odegaard, Martinelli, mungkin ya gelandang-gelandang reguler Arsenal lah. Itu juga bisa jadi salah satu pilihan selain Saka. Selain Saka ya, kalau misalkan punya budget yang lebih minim gitu ya nanti ya. Kalau budgetnya gak nyampe 9. Oke, itu dia. Selanjutnya Scott di posisi selanjutnya setelah Salah, Saka kita ambil Bowen dari West Ham. Sebenarnya dari West Ham ada beberapa kandidat sih, bisa Bowen, bisa Kudus, bisa Kudus. Paqueta. Kemarin Kudus 2 gol, Paqueta 2 assist. Ya bisa ya, emang Kudus nggak konsisten tiap game week ini ya kasih poin ya. Bowen lebih konsisten memang. Jadi ya kita lebih condong ke Bowen. Harganya 7,7, 21,8% pemiliknya. Ya potensi paling gede Bowen itu lawan MU sebenarnya. Oke, lawan MU ya. Kenapa tuh? Bercanda aja tuh, bercanda. Gak ada Skotona ini. Iya ya, aduh. Kalau Skotona berasa itu. Gak enak nih, gak ada Skotona ini, aduh. Kalau ngecekin MU. Makanya masih hilang kan? dari peredaran nih. Mungkin itu. Kalau secara statistik sebenarnya dari 4 game terakhir nih individunya, Bowen jadi peringkat 1 midfieldernya West Ham. Yang paling banyak kasih shots ada 10, in the box-nya 6, on targetnya 7. Mungkin kalau misalkan tunggu 2 game week lagi dan Kudus bisa lebih konsisten, mungkin Kudus bisa jadi bisa nyalip Bowen nih dalam hal kasih shots gitu kan. Nah, lawannya MU. Nah, kenapa tadi MU sebenarnya secara statistik juga berkata demikian gitu. MU itu 4 game week terakhir jadi tim paling banyak menderita tembakan. Gitu kan, ada 79 tembakan dalam 4 game week. Wow. In the box-nya 51, on targetnya 19, tapi kipernya Onana. Ini yang sulit. Sulit ya. Gitu. Karena Onana juga meskipun banyak yang mencibir ya, tapi dia bisa membuktikan dan bangkit gitu kan. Dengan save penting gitu ya. Tuh, lawan Liverpool kemarin juga kan banyak save penting kan. Benar. Tembakannya siapa gitu, Nunes gitu banyak lah pokoknya. Benar. Terus Bowen juga penalti taker, meskipun potensi aslinya sih nggak sebanyak Salah sama Saka ya, cuman masih worth it untuk harga 7,7 Bowen gitu. Tapi walaupun menerima tembakan yang banyak, MU ini sebenarnya kebobolannya juga kemarin lawan Liverpool bisa kuat loh. Itu kira-kira gimana tuh? Lawan Liverpool dia ketemu 34 shots, tapi yang on targetnya sebenarnya cuma 8. Itu kalau nggak salah ya. Jadi ya mungkin ada kemungkinan West Ham mungkin lebih banyak mendominasi pertandingan, cuman pertahanan MU yang dikawal 2 defender muda gitu kan, Johnny Evans dan muda banget itu ya. Itu solid gitu. Kayak terorganisasi gitu lah. Walaupun masih wonderkid. Masih wonderkid gitu. Jadi ya PR-nya West Ham di situ sih. Udah ada Salah, Saka, Bowen. Yang keempat siapa nih? Nah, yang keempat di posisi gelandang kita ada gelandangnya Manchester United, sang kapten yaitu Bruno Fernandes. Nah, yang harganya 8,2, TSB-nya 10,20%. Oke. Nah, lawannya tadi West Ham yang di 4 game week terakhir juga
termasuk tim paling banyak menerima tembakan juga, Betul. Scott. Yaitu peringkat kelima dengan 60 tembakan yang diterima dan itu 37 di dalam kotak penalti dan on targetnya 19. Nah, potensi asisnya Bruno ini di 4 game week terakhir Bruno adalah peringkat kelima dengan gelandang yang menghasilkan peluang gitu. Nah, dengan 12 chance created. Ya. Nah, Peluangnya juga sebenarnya Bruno kan kemarin nggak mainnya lawan Liverpool, jadi harapannya dia beristirahat. beristirahat Gitu. benar. Jadi secara stamina masih unggul daripada pemain-pemain lain. Semoga sih meskipun Bruno belum menunjukkan performa konsisten, terbaiknya gitu. ya, betul. Semoga dimulai ketika lawan West Ham. Nah. Karena dia ada istirahat gitu kan. Benar-benar. Tapi kan emang dari 12 chance created ini MU itu sebenarnya tim paling sedikit mencetak gol loh di Betul, IPL. betul. Kira-kira gimana nih? Nah, itu sih masalahnya karena terlihat MU itu ketika masuk ke sepertiga akhir kan kesulitan juga. Kemarin kalau lawan Liverpool itu sebenarnya ada beberapa peluang gitu, cuma gagal dikonversi gitu sebenarnya. Cuman kalau secara statistik sebenarnya di midfielder MU itu ada McTominay sama Garnacho yang shotsnya paling tinggi sebenarnya. Oke, Kalau lihat dari shots ya. Cuman nggak tahu nih McTominay apakah masih tetap main. Kemarin kan main di belakang Højlund ya. Iya, jadi kapten juga. Di depan Amrabat sama Kobbie Mainoo gitu. Nah, apakah nanti ketika Bruno balik McTominay tetap main atau gimana gitu. Cuman iya, betul. kalau feeling saya sih karena Bruno kaptennya mungkin Bruno bakal punya peluang bermain lebih gede lah daripada Tominay. Daripada Gitu. Tominay ya. Dan Garnacho juga sih sebenarnya. Shotsnya banyak juga tuh kalau dibandingin midfielder lain. Gitu. Betul. Nah itu dia. Selanjutnya abis Bruno ada siapa, Scott? Setelah Bruno kita ambil dari Aston Villa lagi ada Leon Bailey. Leon Bailey ini agak diferensial sih. Karena di posisinya Bailey sebenarnya ada Diaby gitu kan, ganti-gantian juga. Cuman ya kita ingatkan juga untuk di posisi Bailey sebenarnya ada Diaby. Jadi silakan dipertimbangkan gitu kan apakah mau Bailey atau Diaby gitu. Karena TSB-nya juga masih 2,4%. Harganya 5,6 yang mirip-mirip Palmer sebenarnya. Potensi golnya nah Bailey ini lumayan mengejutkan ya 4 game terakhir sebenarnya kalau di antara midfielder Aston Villa lain jadi paling banyak ngasih shots ada 7 meskipun mainnya nggak banyak gitu minute bermainnya nggak banyak tapi shotsnya paling banyak untuk midfielder ya. In the box-nya 5 on targetnya 4. Nanti lawannya ada Sheffield. Nah sebenarnya potensi tergenanya sih dari lawannya ya Sheffield 4 game terakhir jadi tim kedua yang paling banyak bobolan 9. Shotsnya menerima 59 shots, in the box shotsnya 39, 25 on target yang diterima gitu. Jadi ya sebenarnya secara umum sih gelandangnya Aston Villa ya bisa McGinn, bisa Bailey, bisa Diaby. Ya silakan nanti tunggu info-info menjelang deadline ditutup aja nih siapa yang bakal main gitu. Oke, antara Bailey dan juga Diaby tadi ya. Diaby gitu. Atau mungkin McGinn, tapi yang lebih reguler sih McGinn ya. Iya, McGinn sama McGinn, Douglas Luiz itu lebih reguler mainnya. Tapi mungkin karena potensi golnya ini dan asisnya agak kurang ya dibandingkan Bailey dan juga Diaby ya. Karena Douglas Luiz kan lebih holding midfielder kan, McGinn juga lebih box to box. Jadi kalau Bailey lebih ya mirip-mirip di City mungkin lebih mirip Doku, lebih mirip Grealish gitu kan kalau Bailey. Betul. Oke, next nih udah di gelandang udah semuanya ya. Ada Salah, Saka, Bowen, Bruno sama Bailey. Next nih di forward. Nah, Forward ada di siapa forward nih? ada 2. Yang pertama itu ada Oli Watkins. Ya, Aston Villa lagi. Okay. Watkins ini harganya 8,6, TSB-nya 47,10%. Wah, udah mulai rame ya, mulai rame nih Watkins. Dan karena Haaland juga nggak main, jadi mungkin Watkins lebih dipilih ya. Betul. Dia tuh peringkat keempat menghasilkan tembakan terbanyak gitu ya. Di 4 game week terakhir dengan 11 tembakan. In the box-nya 9 dan on targetnya 4. Potensi asisnya di 4 game week terakhir Oli Watkins ini adalah peringkat ke-6 dalam hal chance created yaitu dengan 5 peluang. Betul. 5 peluang. Menarik. Watkins emang hampir gak pernah lepas sih dari squad pick kita ya. Meskipun ada Haaland, Watkins lebih sering jadi pendampingnya Haaland gitu. Sementara sekarang Haaland udah gak ada, Watkins jadi naik gitu kan prioritasnya gitu.
Kalau Oke. sebenarnya di posisi striker ini kalau ngelihat ada kayak Richarlison juga lagi naik. gak sih? Richarlison. Oke, Richarlison. Richarlison itu masuk forward ya? Betul. Oke. Richarlison. Tapi kalau misalkan emang ini kita kan lebih milih Watkins ya. Jadi karena potensi golnya itu tadi dia tuh peringkat keempat dengan yang menghasilkan shoot paling banyak di IPL ini. Cuman kelihatan kemarin banyak yang ambil Darwin juga sih gitu. Oke, Darwin. Cuman ya 4 game terakhir. Gimana ya Darwin ya? Ya masih kurang sih efektivitasnya ya Darwin. Cuman nggak tahu nih Klopp suka banget ambil Darwin, pilih Darwin gitu. Padahal ada Jota. Kemarin juga waktu lawan MU sebenarnya pas yang lumayan kasih impact sebenarnya Cody Gakpo ya. Oh, betul. Lumayan kasih impact sih kemarin karena pas Gakpo masuk, Gakpo lebih melebar, salahnya lebih masuk ke dalam, lebih invert. Jadi kelihatan improve lah. Cuman ya tetap gak cetak gol. Nah, betul. Dan kalau ada Cody Gakpo berarti Salah kan lebih masuk ke tengah. lebih masuk ke Alhasil Salah lebih Lebih punya potensi ya Oh. untuk mencetak gol. Oke, itu dia Watkins. Selanjutnya Scott di posisi Next, striker. terakhir di forward ada Solanke. Solanke-nya Bournemouth. Harganya 6,8, TSB-nya udah 18,10%. Sebenarnya udah naik juga sih ini. Jauh naik ya dibanding 2 game week terakhir. Kalau lihat dari potensinya, dari sisi gol, mungkin lihat dari timnya dulu ya. Bournemouth itu 4 game week terakhir, gol conversion-nya ketiga tertinggi. Goal conversion-nya ya, 22,2%. Nah yang menarik sebenarnya goal conversion dalam 4 game week terakhir tuh ternyata lebih banyak dipegang oleh tim-tim yang gak terlalu diunggulkan gitu. Yang peringkat pertamanya goal conversion justru Luton. Peringkat 2 goal conversion itu Fulham. Yang ketiganya baru Bournemouth gitu. Jadi ini menarik banget statistiknya gitu. Nah kalau lihat dari lawannya Nottingham Forest justru 4 game week terakhir jadi tim pertama yang paling sering kebobolan. Ada 9 kebobolan. Menerima shots-nya 48, in the box conceded-nya 32 dan on target conceded-nya 18 gitu. Jadi udah sama Bournemouth goal conversion-nya tinggi. Dan lawan Nottingham Forest yang paling banyak kebobolan. Paling banyak gitu. kebobolan. Jadi ya potensinya Solanke jadi tinggi banget gitu kan karena lihat kondisi itu kan. Secara individu juga Solanke ternyata 4 game week terakhir jadi forward striker peringkat ketiga terbanyak yang paling banyak melepaskan shots. 11 shots, in the box-nya 11, jadi semua shots-nya di dalam kotak penalti gitu. Oke. On target-nya 5 gitu. Jadi ya mungkin kalau nggak Solanke sayang banget kalau nggak diambil gitu Solanke. Terutama untuk game week sekarang ya. Apalagi lawannya yang tadi ya Nottingham Forest itu di 4 game week terakhir jadi tim paling banyak kebobolan tadi, 9 gol itu. Udah semuanya nih untuk pemain unggulan. Di diferensial nih, kita masuk ke pemain diferensial. Oke, kita masuk ke pemain diferensial di posisi pertama yaitu di posisi goalkeeper. Yang pertama itu ada Neto Scott. Neto dari Bournemouth juga ya. Bournemouth juga. Dengan harganya masih 4,6 dan TSB-nya 3,20%. Harapannya Neto dapat clean sheet karena Nottingham Forest ini dia gol konversinya paling rendah yaitu dengan 2,5% aja. Kecil banget itu 2,5%. Kecil banget. Dan mereka juga shootnya 40, in the box 28 dan on target 6. Oh individunya sebenarnya Neto juga lumayan ya, ada save percentage-nya peringkat kelima. 77,8% dalam 4 game terakhir gitu. Jadi selain punya potensi clean sheet, ada juga potensi save-nya gitu. Di back kita pilih dari Luton ada Doughty 4,4 harganya. TSB-nya kecil banget 0,30%. Ini berarti jarang banget yang ngelirik Doughty gitu kan. Padahal di 4 game terakhir dia kasih 2 assist sebetulnya. Wow. Untuk Luton ya. Terus nanti juga sebenarnya lawannya Newcastle. Nah ini sebenarnya Newcastle emang kelihatan superior ya dengan masuk ke ya peringkat tengah ke atas lah gitu. 4 game terakhir sebenarnya goal conversionnya Newcastle itu 5 terbawah gitu. 7% aja gitu. Jadi masih ada potensi Luton dapat clean sheet dan mainnya di home juga kan. Harapannya sih ya meskipun Newcastle kadang sering kasih kejutan juga, cuman secara statistik dan eye test Newcastle memang nggak terlalu besar goal conversionnya gitu. Bahkan peringkat 5 terbawah kan tadi. Cuman ya kalau dari sisi Lutonnya sendiri itu jadi risiko gitu. Karena 4 game terakhir Luton juga jadi tim peringkat kedua yang paling sering terkena ancaman gitu. Ada 68 ancaman, dari dalam kotak penaltinya 44 dan yang on targetnya ada 21 gitu. Dia lumayan balance dari potensi sama risikonya gitu. Dari Luton ya.
Cuman ya kita berharapkan Dovti kembali lagi untuk poin attacking-nya aja gitu. Clean sheet bonus lah. Apalagi Newcastle ini kalau main tandang tuh agak riskan mereka ya. Terlebih mereka tadi itu kekalahan lain ya. Baru kalah dari Chelsea. Betul. Gitu kan. Terus pemainnya juga banyak yang cedera ini. Nah itu takutnya sih itu sih. Jadi ya kena mental gitu kan lawan Chelsea kalah. Kalau Chelsea kena mental akhirnya kalah lagi lawan Luton. Wah itu downgrade banget sih buat Newcastle ya kalau kejadian seperti itu. Nah itu dia tadi di posisi back, selanjutnya di posisi gelandang. Nah di posisi gelandang ada Kulusevski dari Tottenham. Harganya 7,1 dan ini TSB-nya ternyata masih kecil banget ya Kulusevski. 4,10%. Di 4 game week terakhir Tottenham ini adalah tim nomor 5. Tim peringkat 5 dengan gol konversi paling tinggi yaitu dengan 15,2%. Mereka juga top 5 dalam hal menghasilkan tembakan dengan 66 tembakan, in the box yang 48 dan on target 27. Di 4 game week terakhir Kulusevski juga menjadi peringkat pertama di midfielder dengan penalty touch atau sentuhan di kotak penalti dengan 40 sentuhan. Dan di 4 game week terakhir juga Kulusevski ini jadi peringkat ke-6 di posisi midfielder dengan created chance yang paling banyak yaitu dengan 12 peluang. Resikonya di 4 game week terakhir Everton memperoleh 4 clean sheet dan hanya 56 menerima tembakan, 31 in the box dan on targetnya cuma 11. Nah itu sih sebenarnya Kulusevski ini sebenarnya bisa diangkat jadi pemain unggulan ya sebenarnya. Cuman betul. Ya ketemunya Everton ini gitu. Kita sih sebenarnya kemarin berdiskusi kayak Kulusevski sebenarnya bisa naik ke pemain unggulan sih. Cuma karena potensi dari Everton ya dalam sisi bertahan juga cukup impresif banget 4 clean sheet 4 game week gitu kan. 4 game week ya. Jadi ya takutnya blank gitu Kulusevski. Kita juga nggak pilih Son ataupun Richarlison gitu kan. Ya alasannya karena lawannya Everton meskipun ya Everton bukan pemain di bukan tim papan atas ya. Tapi ya lihat dari performanya 4 game week terakhir ya Everton perlu diperhitungkan gitu. Cukup stabil karena performanya di 4 game week terakhir ini. Makanya kita taruh di diferensial aja gitu, karena risikonya hampir seimbang. Artinya buat yang mau milih ya hati-hati aja gitu. Betul. Jadi bisa jadi alternatif juga karena Son kan di Januari bakal Piala Asia. Piala Asia. Jadi kalau mau pindah tapi tetap asetnya Tottenham bisa ke Kulusevski. Gitu. Itu dia. Selanjutnya Scott di posisi striker. Terakhir ya, striker diferensial kita pilih Matheus Cunha dari Wolves. Harganya murah banget 5,7, TSB-nya 6,10%. Nah, potensinya ini sebenarnya dari Chelsea lah, lawan Chelsea. 4 game week terakhir, ini bukan roasting Chelsea, tapi emang statistik menyebutkan demikian gitu. Berdasarkan data ya. Betul, jadi kalau mau marah ya silakan marah ke penyedia data gitu kan. Kasihan nih Chelsea deh. 4 game week terakhir Chelsea jadi tim dengan paling banyak peringkat keempat yang paling sering terancam, ada 61 ancaman. Ada dari in the box-nya 38, yang on targetnya 24 gitu. Terus kiper mereka sebenarnya Sanchez sebenarnya cedera ya gitu kan. Tapi kemarin penggantinya Petrovic main bagus tuh pas penalti. Ya. Penalti ya gitu kan. Cuman kan ya takutnya kalau misalkan Cunha dapat Wolves dapat penalti misalnya. Nah, berarti di situ ada ketakutan karena kemarin Petrovic menunjukkan performa untuk penalti yang lumayan mengagetkan gitu kan Petrovic. Terus kalau misalkan potensi lainnya dari Cunha 4 game week terakhir jadi forward nomor 2 dengan shots terbanyak 13. In the box-nya 10, on targetnya 9. Wah, on targetnya 9 tuh dari on targetnya 9 dari 10 dari 13 kan. Tadi peringkat pertamanya kan sebenarnya Haaland harusnya sih. Terus ada Watkins, Solanke, baru Cunha. Gitu. Wah, terus dia harganya masih murah banget ya? Murah banget 5,7. Kalau orang ngambil aset Wolves pasti kan kebanyakan kemarin di Neto cedera pindah ke Hwang Hee-chan, jadi jarang banget yang pindahnya ke Cunha gitu kan. Tapi punya resiko gak nih kira-kira si Cunha? Ya itu, tanpa Neto sebenarnya Wolves serangannya lebih
nggak setajam ketika ada Neto gitu. Oke. Tapi justru ketika tanpa ada Neto yang step up itu justru si Chunha gitu. Ya. Lebih konsisten lah. Oke. Oke, semuanya udah kita bahas nih ya Jid ya. Dari mulai pemain Betul. unggulan sampai pemain diferensial. Terakhir nih kita pilih kapten. Kapten. Nah, betul tuh. Gimana tuh Scott kaptennya? Kan minggu Kapten kemarin sih. udah banyak yang kecewa nih. Kapten salah dan triple kapten salah. Sebenarnya pengennya sebenarnya nggak ada halan juga sih, Salah ketemu Arsenal sulit. Mungkin ke arah Watkins ya. Watkins lawannya Sheffield gitu kan. Jadi ya mungkin potensinya sedikit lebih besar dari Salah gitu. Meskipun kalau misalkan pilihan lain sebenarnya bisa ke Son lawan Everton pertahanannya lagi bagus gitu. Iya. Jadi ya secara statistik, secara eye test mungkin yang paling logis ke Watkins sebetulnya. Oke. Cuman pemilihan kapten kan banyak dipengaruhi feeling juga gitu. Jadi ya silakan menurut preferensinya masing-masing gitu. Karena di game week ini cukup membingungkan ya. Salahnya lawan agak sulit. Sulit, bukan agak lagi. Oh, bukan sulit. agak ya. Bukan Sulit. agak. dikoreksi. Aduh. Lawannya sulit. tadi. Sulit. Salah. Son juga. Gitu. Tim lawannya lagi bagus. Lagi bagus pertahanannya kan Everton. Jadi ya lebih logis ke Watkins sih gitu kalau lihatnya. Jadi Watkins kawan-kawan manajer ya. Kamu ada nggak Gigit? Kalau aku sih buat posisi kapten kayaknya aku ngikut Scott Ubay dulu aja deh. Karena di kemarin nih aku juga abis triple kapten salah Scott. Ya. Jadi gimana ya preferensi aku jadi agak kurang sebenarnya kalau di kapten. Emang banyak salahnya gitu. Terlalu meremehkan MU. Yang contoh ya. Terlalu based on data sebenarnya bukan meremehkan kita. Udah kita semuanya bahas tadi ya. Oke. Scott dari mulai pemain unggulan, aset diferensial sampai pemilihan kapten yang Tuh. walaupun membingungkan ya. Udah kita bahas semuanya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Ya mudah-mudahan panah hijau lah semuanya ya. Amin. Saya Yazid. Saya Scott Ubay. Salam panah hijau.